Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu dan bapak sekalian, para tamu undangan Allah yang semoga dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah bahwa pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan kesehatan, diberikan kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Salawat dan salam marilah kita panjatkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Insya Allah untuk kita dan keluarga kita sekalian. Apa kabar ibu dan bapak sekalian? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita terus sehat ya, sehingga kita mampu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya dalam kondisi yang optimal. Ibu dan bapak sekalian, mungkin pagi hari ini kita akan secara khusus full semacam talk show tanya jawab yang berkaitan dengan toharoh dan sholat. Jadi fikih toharoh dan sholat. Karena kemarin beberapa jamaah masih banyak pertanyaan tentang sholat. Bahkan ada yang bertanya, nanti kami bacakan juga, ada yang bertanya tentang bagaimana tata cara mandi janabat atau mandi junub. Jadi pagi hari ini sengaja saya moderatori. Bagi nanti pertanyaan pertama sudah kami lontarkan ke Ustaz Haikal. Kemudian ada 3 pertanyaan yang dari Pak Iwan, dari Pak Surman sempat kemarin ada berapa yang 3 pertanyaan. Terus kami akan lanjut dengan dari Pak Supanya yang memang sudah masuk. Kami sudah membagikan kepada ibu dan bapak sekalian lembar pertanyaan bagi bapak-bapak yang mungkin tidak bersedia atau tidak mau menyampaikan secara lisan. Kami fasilitasi dengan lembar pertanyaan yang sudah kami bagi. Alhamdulillah ada 1 lembar pertanyaan dari Bapak Supanya yang kami terima. Nanti mungkin kami akan awali dari situ. Mungkin untuk mempermudah pembahasan karena 2 hal. Pertama, kami akan mulai dari yang kemarin ya, toharoh yang mudah dulu. Dan memang di sini ada 1 pertanyaan. Mungkin kami informasikan bahwa kemarin yang sudah kami sampaikan ke Ustadz Haikal adalah yang pertama, barangkali mungkin jamaah waktu membahas ini ada yang tidak hadir. Masih ada yang bertanya, batasan dapat 1 rakaat awal bagi makmum sholat berjamaah. Ada yang masih berpendapat bahwa harus mendapat Al-Fatihah bersama imam. Tapi Ustadz pernah menjelaskan bahwa ada 1 hadis juga yang menyatakan bahwa jika dapat ruku bersama imam, maka dia sudah mendapat 1 rakaat, tidak masbuk. Ini nanti mohon diulang kembali Ustaz, karena ini sebenarnya sudah pernah dijelaskan. Karena kenyataan di lapangan adalah pada saat sholat mungkin tidak di masjid sendiri, pada saat bersamaan mungkin sebelahan sudah ketinggalan Al-Fatihah, yang satu masih bisa ruku bersama imam. Jadi pada saat selesai sholat, yang sebelah berdiri lagi, yang sebelah ikut salam. Ini yang masih ada pertanyaan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat safar, mohon dijelaskan kembali batasan safar, apakah ada batasan jarak dan seterusnya. Di situ di dalam kejadian yang di lapangan adalah pada saat rombongan. Jadi ada dalam kondisi tertentu yang berpendapat jamak saja atau jamak dan qashar pada saat
Safar. Bagaimana jika dalam rombongan tersebut ada dua pendapat? Ini juga nanti mohon dijelaskan. Terus yang ketiga, ada yang menyampaikan bahwa sholat Isra atau Syuruk atau duha di awal waktu saat kita pada subuh masih tetap berada di masjid sampai waktu setelah Syuruk. Apakah hadisnya sahih atau dhaif? Ada Ustadz yang menjelaskan bahwa hadisnya dhaif. Itu mungkin yang sempat kami sudah sampaikan ke Ustadz Haikal. Terus yang berikutnya yang sudah masuk adalah mohon dijelaskan tata cara mandi janabah atau mandi junub. Dan yang terakhir yang sudah masuk adalah dalam sholat berjamaah rapat dan lurusnya shaf lebih utama. Pernah dalam taklim ada ustadz yang menyampaikan jarak antar jamaah 1 kepal tangan. Mohon penjelasan dalilnya. Jadi memang di dalam kami juga mengamati beberapa waktu terakhir ini, kalau pada saat berdiri memang kakinya agak longgar, tapi mungkin ini apa namanya? Bahu. Pundaknya sini udah nempel. Atau pada saat sudah duduk ternyata rapat gitu. Karena memang mungkin karena bentuk tubuhnya berisi, sehingga pada saat duduk sebenarnya sudah rapat. Ini yang mungkin perlu disampaikan ulang. Saya kira itu pengantar awal itu. Nanti setelah ini dibahas, silakan nanti barangkali mungkin ada pertanyaan berikutnya. Saya kira itu saja sementara pembukaan dari saya. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Baik. Silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Pak Sigit, kali ini kita akan menjawab atau acaranya tanya jawab insyaallah. Dan kita akan runut dari pertanyaan tadi, mungkin dari toharoh berarti mengenai mandi janabah tadi Pak ya. Baik, mengenai mandi janabah secara ringkas ada dua cara secara umum. Yang pertama adalah cara yang sesuai sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dan yang kedua adalah cara yang diperbolehkan. Yang sesuai sunnah Nabi SAW antara lain disebutkan berdasarkan riwayat-riwayat hadis yang disampaikan oleh istri-istri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ibunda kita semua, ummahatul mu'minin, karena mereka yang melihat langsung bagaimana praktek Nabi SAW mandi ketika itu. Antara lain diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga oleh Maimunah, salah satu istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya disebutkan dalam hadis Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iktasala min janabah yabda'u fayaghsilu yadayhi. Nabi SAW ketika beliau mandi janabah, beliau memulai dengan mencuci kedua tangannya. Thumma yufriqu biyaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjah. Kemudian beliau menuangkan ya dengan tangan kanannya ke bagian kirinya, lalu kemudian beliau mencuci kemaluannya. Thumma yatawadda. Kemudian beliau berwudu seperti wudunya orang mau salat. Ya. Jadi cuci tangan, kemudian beliau mencuci kemaluannya, lalu kemudian beliau berwudu. Thumma ya'khudhul ma'u fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri. Kemudian beliau mengambil air ya. Kemudian dengan air tersebut yang beliau ambil, beliau memasukkan jari jemarinya fi usuli sya'ri, ke kulit kepala beliau, ke tempat tumbuhnya rambut. Thumma hafana ala ra'sihi thalatha hafanatin.
kemudian beliau menyiram kepalanya sebanyak 3 kali, thumma afadha ala sa'iri jasadih, kemudian juga beliau, dan disebut beliau menyiram tadi sebanyak 3 kali ya ke kepalanya, thumma afadha ala sa'iri jasadih, kemudian beliau menuangkan air ke seluruh tubuhnya, thumma ghassala rijlaihi, kemudian beliau mencuci kedua kakinya, muttafaqun alaih, dan hadisnya disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan hadis tadi disampaikan oleh Imam Muslim. Jadi seseorang secara ringkas, dia tadi Nabi SAW disebutkan oleh Aisyah, setelah mencuci tangan kemudian mencuci farajnya, mencuci kemaluannya, lalu kemudian berwudu dengan wudu orang yang akan sholat, kemudian memasukkan tangannya ya yang telah berisi air ke sela-sela dari kulit kepala ya. Kemudian menyiram kepalanya sebanyak 3 kali, lalu kemudian menyiram seluruh tubuhnya, dan terakhir beliau mencuci kakinya ya, membasuh kakinya. Ini diantara cara yang disebutkan oleh Aisyah. Disebutkan pula dalam cara yang diriwayatkan oleh istri beliau yang lain ya, dan ini disebutkan dalam Bukhari dan Muslim juga ya, yaitu hadis Maimunah, disebutkan thumma afragu ala farjihi wa ghassala bishimali. Nabi SAW menyiram ke kemaluannya, wa ghassalahu bishimali, kemudian beliau setelah beliau cuci tangan, beliau kemudian membersihkan kemaluannya menggunakan tangan kiri beliau, menggunakan tangan kiri beliau. Thumma daraba biha al-ard, kemudian tangannya yang kiri tersebut beliau pukulkan atau kenakan ke tanah. Kenakan ke tanah. Maksudnya apa? Karena tangan setelah membersihkan faraj, mohon maaf, setelah terutama junub, biasanya mungkin ada sisa dari mani ya. Kemudian kata orang Sunda cepel Pak ya. Nah, rupanya beliau untuk membersihkan itu ya, wallahu alam, tapi disebutkan oleh Maimunah beliau kemudian menepuk ke tanah. Ya. Dalam hadis atau dalam riwayat lain disebutkan ya, famasahaha biturab, atau beliau menyentuhkan ke tanah tangannya tersebut. Setelah beliau tadi membersihkan kemaluannya, beliau kemudian sentuhkan ke tanah ya. Kemudian ya disebutkan, yaitu diantara cara yang disebutkan. Jadi perbedaannya, kalau yang ini beliau sempat dulu tepuk tangannya ke tanah. Dalam hadis lain juga disebutkan, terkadang beliau setelah beliau membersihkan kemaluannya, beliau kemudian memasukkan air ke sela-sela, beliau berwudu, tapi beliau tidak membasuh kakinya ya. Kemudian beliau mensela-sela rambutnya atau kulit kepalanya tersebut ya, asal tempat tumbuh rambut, kemudian menyiram kepalanya 3 kali, lalu ke seluruh tubuh, dan terakhir yang kakinya beliau kemudian bersihkan ya. Jadi ada yang menyebutkan antara lain, beliau waktu berwudunya beliau meninggalkan bagian kaki, tapi kemudian dibersihkan di akhir. Itu cara yang disunahkan, dan semuanya dimulai dengan niat untuk mengangkat janabah atau niat untuk mandi junub ya, untuk mandi junub. Berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua amal itu tergantung niatnya. Itu cara yang pertama. Adapun cara yang kedua adalah cara yang diperbolehkan. Bagaimana cara yang diperbolehkan? Yaitu seseorang bila tidak mengetahui tata cara sunnah Nabi SAW dalam mandi ya, contohnya pengantin baru ya, dia orangnya memang mungkin kurang belajar ya misalnya, kemudian dia sudah saatnya dia ya menikah, lalu apa yang harus dia lakukan? Maka dia cukup meniatkan saja, dan dia membasuh atau mengguyur seluruh tubuhnya dengan air. Maka setelah selesai itu sudah dianggap sah selama dia menyertai dengan niat. Sama seperti para ulama katakan, bila seseorang loncat ke dalam kolam, masuk walaupun cuma sebentar,
Orang Sunda Bapak Anclum ya, Pak. Masuk sebentar, tapi dia niatkan ini untuk mengangkat junub saya. Ketika dia keluar maka dia sudah dianggap bersih dari junubnya. Dengan apa? Dengan niat. Jadi ini penting sekali kedudukan niat. Ya. Adapun orang yang tadi mengikuti sunnah Nabi SAW dalam tata cara mandi janabah, tapi dia lupa, dia tidak disertai dengan niat, maka tidak sah. Ya. Adapun yang kedua ini bahkan dengan cara dia masuk ke dalam air saja, berendam saja, maka itu sudah dianggap sah kalau dia disertai dengan niat. Itu cara yang kedua. Ya. Cara yang terbaik yang mana? Ya tentunya saja cara yang mengikuti sunnah Nabi SAW, karena kita berharap dari mandi kita dapat pahala. Dari mandi kita dapat pahala ketika kita niatkan untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Kemudian tadi berbicara mengenai kapankah batasan seseorang mendapat 1 rakaat? Ya. Ya. Gimana Bapaknya? Sudah jelas ya? Ya. Masih berkaitan dengan tadi? Ya. Berhubungan dengan barusan. Ya. Dalam riwayat jika Rasul masuk ada itu ada pernah kejadian enggak? Kan tadi soal air itu menjadi mutlak adanya gitu ya. Kenapa Pak? Dengan adanya air kan sifatnya membasuh dan sebagainya. Ya. Bagaimana dengan kondisi yang Tidak ada air. Itu ada tayamum itu loh Ustaz. Iya. Ya. Iya. Dalam konteks junub. Ya, baik. Ringkasnya boleh. Jadi tayamum ini bukan saja menggantikan wudhu, tapi juga menggantikan mandi junub. Andaikan terpenuhi syaratnya, tidak ada air, atau dia terhalangi untuk menggunakan air entah karena sakit ataupun dingin yang sangat, ya, maka diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Oh iya, boleh, tidak mengapa, karena disebutkan kalau seseorang dia tidak bisa mandi di malam hari, maka disunahkan dia mencuci lalu kemudian berwudu. Ya, tidak mengapa Pak seperti itu. Ya. Mangga Pak? Apa Pak? Yang sakit, junubnya bagaimana? Membersihkan dari junubnya mungkin Pak maksudnya, bukan junubnya bagaimana? Ya. Kalau sakit terhalang dari air maksudnya Pak, nggak bisa menggunakan air, dia bisa tayamum Pak. Dia termasuk boleh. Jadi tayamum ini bisa menggantikan wudhu, juga bisa menggantikan mandi junub kalau terpenuhi syaratnya. Syaratnya apa? Dia memang misalnya sakit, nggak boleh kena air misalnya sama sekali, ya, maka dia boleh, ya. Ataupun nggak boleh kena air dengan jumlah yang boleh tapi sangat sedikit misalnya. Kalau untuk mandi kan agak banyak, maka dia boleh. Ataupun dia khawatir sakitnya akan bertambah parah, ataupun dingin yang sangat, dia lagi sakit dan dia berada di puncak Pangalengan misalnya, dan dia ternyata junub sama istrinya, bagaimana mau sholat subuh? Nah, dia bisa tayamum. Bisa tayamum kalau memang keadaannya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, silakan. Sakit masih bisa aja, Pak. Bisa aja. Kekuatan orang kan beda-beda. Ya. Benar. Ya. Iya. Kalau iya sanggul. Emang ada orang mandi pakai sanggul, Pak? Sebentar, dulu. Apanya? Sebentar, Bapak, maaf, satu-satu dulu, sebentar. Iya. Ya, kalau dibersihkan ya dibersihkan, ya. Tapi nanti caranya dia tayamum tidak perlu didahului dengan membersihkan. Maksudnya terpisah. Bapak bersihkan, tayamum. Setelah bersih baru tayamum. Gitu, Pak ya. Jadi dibersihkan saja. Dibersihkan kan bisa, mohon maaf, bisa pakai tisu, bisa pakai kain, seperti itu. Urutannya
dibersihkan terlebih dahulu, ya, baru kemudian tayamum. Ya, kalau tayamum dulu nanti malah megang kemaluannya, gitu kan. Nanti membatalkan. Jadi bersihkan dulu baru tayamum. Wallahu a'lam. Tadi bagaimana Pak? Oh ya, pakai sanggul. Ya, bagi ibu-ibu yang dia karena junub, maka bila dikepang rambutnya tidak perlu dibuka. Tapi kalau dia haid atau nifas, maka dibuka. Tapi kalau junub tidak perlu dibuka. Berdasarkan ada sejumlah riwayat yang mengatakan seperti itu. Bagaimana kalau dengan disanggul? Ya, dia juga cukup tadi memasukkan lalu kemudian diguyur saja. Ya, kalau dia tidak mau melepas, maka Allahu a'lam. Ya. Tapi kalau dikepang kan terkena semuanya. Kalau sanggul, saya tidak terbayang ada orang mandi pakai sanggul soalnya. Gimana Pak ya? Kenapa? Disanggul ini maksudnya yang bukan yang ada tambahan rambut itu, bukan? Digulung pakai jepit kan? Oh, digulung pakai jepit. Iya. Ya. Lebih baik dia buka saja. Kenapa? Karena di kepang itu walaupun dia diikat, tapi kan dia tersiram. Hanya saja tidak masuk langsung ke dalamnya, tapi kan dia tetap tersiram, ya. Nah, itu lebih berhati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Lalu mungkin kita lanjutkan mengenai yang dapat 1 rakaat, Pak ya? Ya. Oke, baik. Tata cara tayamum, baik. Karena masih nyambung ya. Tata cara tayamum setidaknya secara ringkas ada 2 pendapat yang masyhur. Ya. Pendapat pertama antara lain ketika saya bilang pendapat, ini para ulama tentunya sudah mengambil meramu dari sejumlah dalil, ya, bukan disebutnya bukan mujarrad qaul, bukan sekedar pernyataan, tapi semua sudah hasil dari istinbat, dari kesimpulan hukum sejumlah dalil. Yang pertama antara lain disebutkan dalam riwayat dari sejumlah dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu bagaimana seseorang menepuk di sebuah tanah yang suci, saidan thayyiba, seseorang menepuk, dan kalau dalam mazhab Imam Syafi'i memang harus terlihat ada tanah ataupun debu. Tidak boleh sesuatu yang seperti kita bilang kalau misalnya di rumah sakit tayamum saja lalu ke tembok, padahal ruangan ber-AC biasanya nggak ada debunya atau sangat sedikit gitu kan. Ataupun juga di pesawat di balik kursi itu biasanya nggak ada debu. Debu itu di bawah, biasanya di bawah kursi dari penumpang, di depan kita atau di bawah kita. Lalu apa yang dilakukan? Pertama ditepuk. Dia tepuk, apabila banyak maka kemudian dikurangi terlebih dahulu. Ya, dikurangi terlebih dahulu kalau banyak. Lalu kemudian dia membasuh wajahnya. Tentunya semua ini dimulai dengan niat ya. Kemudian dia membasuh wajahnya, lalu dia tepuk lagi. Lalu kemudian dia basuh tangannya sampai ke siku. Sampai ke siku. Yang ini juga seperti itu, sampai ke siku. Ya. Jadi 2 kali. Yang pertama dia kurangi, dia ke wajah. Yang kedua kalau masih banyak dia kurangi lalu ke tangan sampai siku. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, ya. Cara yang pertama ini kenapa sampai siku? Karena kias, ya. Imam Syafi'i mengkiaskan dengan orang berwudu. Orang berwudu kan ketika mencuci tangan, Allah perintahkan wamsahu biwujuhikum wa arjulakum. Sebelumnya diperintahkan kita untuk ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah wajahmu dan tanganmu ilal marafiq, sampai ke siku. Maka dianggap bahwa tayamum pun sampai siku. Itu yang pertama. Yang kedua, ini disebutkan dalam sejumlah hadis, dan yang ini pendapat juga yang dikuatkan oleh Imam Nawawi, yaitu seseorang menepuk, lalu kemudian apabila banyak tadi juga dikurangi, lalu dia basuh wajahnya, ya. Lalu kemudian dia basuh tangannya tapi sampai pergelangan saja. Kenapa sampai pergelangan?
Karena ada sejumlah hadis yang menyatakan bahwa beliau membasuhnya sampai pergelangan, tidak sampai siku. Dan menurut Imam Nawawi pendapat yang sampai siku ini lebih kuat karena didukung oleh sejumlah dalil, ya. Dua-duanya insya Allah sah, baik 2 kali menepuk atau 1 kali menepuk, ya, baik sampai siku ataupun sampai sini, insya Allah itu sah, ya, karena disebutkan dari sejumlah a'immah, para imam. Enggak, cuman itu saja. Dan yang harus kita perhatikan, yang kita basuh ini apa? Yang kita sapu pakai debu atau tanah tersebut, tangan kita, tubuh kita, ya, terkena kulit kita. Saya pernah, ya, berapa bulan yang lalu ketika kami alhamdulillah menempuh perjalanan dari Jeddah menuju Jakarta di pesawat, sejumlah jemaah umroh, saya nggak tahu dari mana, ketika kita mau sholat di ruangan sholat, karena Saudi itu kan ada tempat sholatnya di belakang. Saya lihat anak muda, terus dia ke tembok ini, Pak, ke temboknya musola. Dia pakai jaket tebal, gitu. Lalu kemudian dia begini, dia basuh ke jaketnya. Bapak ngapain? Tayamum, gitu ya. Loh, tayamum ke jaketnya, kata saya. Pertama, kalau Bapak masih bisa menggunakan air, apalagi Bapak masih muda, Bapak harus menggunakan air, nggak boleh langsung tayamum. Walaupun safar, selama masih bisa menggunakan air, harus menggunakan air terlebih dahulu. Tapi kalaupun misalnya tidak bisa, maka kita bertayamum, dibuka jaketnya. Ini jaketnya tebal, Pak, kayak jaket orang di Lembang gitu. Orang Eskimo gitu. Dia basuh ininya, subhanallah, ya. Nah, ini baru pulang umroh seperti ini. Nah, jadi yang harusnya adalah kena ke kulitnya, kena ke tubuhnya. Ya. Kemudian bagaimana tadi yang disebutkan, kita disebut mendapatkan 1 rakaat ketika kita masbuk. Ini disebutnya bima tudraku rakaah. Permasalahannya para ulama katakan bagaimana sebuah rakaat didapatkan. Pertama disebutkan, ya, ittafaqu anna man adrakal imama waqifan lam yarka faqad adraka rakaah. Pertama, para ulama mereka telah bersepakat barang siapa yang mendapatkan imam dia dalam keadaan berdiri, ya, maka dia telah dianggap mendapatkan 1 rakaat dalam keadaan berdiri, ya. Akan tetapi kemudian yang sebagian ada yang memperselisihkannya, yaitu ketika seseorang mendapatkan ketika ruku, ya, seperti apa itu, ya. Yang pertama adalah pendapat mayoritas ulama jumhur. Mereka mengatakan man adrakal imama qabla an yarfa' ra'sah min ruku' wa raka'a ma'ahu faqad adraka raka'ah. Barang siapa yang mendapati imam sebelum dia mengangkat kepalanya dari ruku', sebelum imam belum mengangkat kepalanya dari ruku', wa raka'a ma'ah, dan dia ruku bersamanya, faqad adraka raka'ah, maka dia telah mendapatkan 1 rakaat. Mendapatkan 1 rakaat, ya. Dan ini berdasarkan dari sejumlah riwayat, antara lain dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW mengatakan man adraka minas sholati raka'ah faqad adraka shalah. Disebutkan man adraka raka'ah minas sholati faqad adraka as-shalah. Nah, ini ada hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang mendapatkan rakaah minas sholati, dari salat, faqad adraka shalah, dia telah mendapatkan salat. Maksudnya telah mendapatkan 1 rakaat. Telah mendapatkan 1 rakaat. Nah, perkataan rakaah inilah yang diperselisihkan oleh sebagian, ya, sedikit ulama, yaitu dari madhab al-zahiriyah, ya, al-zahiriyah, madhab yang kemudian muncul pada abad ketiga Hijriyah, yang antara lain ulamanya adalah namanya Imam Abu Dawud al-Zahiri, Imam Dawud al-Zahiri, dan kemudian diteruskan oleh Imam Ibnu Hazm yang menulis 1 kitab namanya Al-Muhalla. Ini menjadi satu-satunya rujukan dari madhab ini, ya, Adz-Dzahiriyah.
Adz-Dzahiriyah ini salah satunya, dia dikenal dengan mazhabnya yang sangat letterlek. Makanya disebut Dzahiriyah karena dia sangat letterlek. Dari perintah apa yang datang dari Al-Qur'an Sunnah, dia membacanya secara letterlek. Ketika disebutkan man adraka raq'ah minas shalah, barang siapa mendapatkan raq'ah. Menurut mereka, ini pendapat yang kedua, mereka mengatakan bahwasanya kalau seseorang dia tidak mendapatkan berdiri sama imam, cuma dapat rakaat saja, dia kebalikannya, menurut dia tidak dianggap satu rakaat. Kenapa? Karena makna rakaah di sini menurut dia termasuk qiyam, termasuk berdirinya. Terus termasuk apa? Termasuk rukunya. Ya. Itulah yang disebut dengan rakaat, termasuk sujudnya bersama imam. Komplit. Itu satu rakaat. Katanya itu maksudnya mazhab Adz-Dzahiri. Tapi ini tidak difahami oleh ulama-ulama yang mendahului beliau, yang merupakan muridnya dari sahabat, dan sahabat tentunya muridnya Nabi SAW, yang tentunya mereka ketika disebutkan sebuah hadis, para sahabat juga memahami maknanya. Rakaah ini dalam bahasa Arab disebutnya ismu marroh, yang menunjukkan satu kali. Ya, contohnya dalam bahasa Arab seseorang memukul, ya. Seseorang memukul dalam bahasa Arab doroba. Tapi kalau memukulnya sekali disebut dorbah atau dorbah wahidah. Dia memukul sebanyak satu kali. Itu bentuk kalimat dalam bahasa Arab, bentuk kata dalam bahasa Arab. Begitu pula rakaah. Rakaah ini ismu marroh dari ruku. Jadi disebut rakaah ini artinya barang siapa mendapatkan satu ruku bersama imam, maka dia telah mendapatkan sholat. Mendapatkan sholat sini mendapatkan satu rakaat. Nah, ini yang dipahami umumnya ulama, bahkan sebagian ada mengatakan ijma, telah sepakat. Loh, kan ada hadisnya. Hadisnya Nabi SAW mengatakan, ya, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya, itu bagaimana? Itu dibawa oleh umumnya ulama kepada imam dan orang yang munfarid, orang yang sholat sendirian. Adapun kepada makmum dia beda hukumnya. Sama seperti seseorang ketika dia i'tidal, samiallahu liman hamidah, apakah makmum ikut semua mengucapkan samiallahu liman hamidah? Tidak. Dia mengucapkan apa? Rabbana walakal hamd. Beda hukumnya. Sama seperti ini yang disebutkan, ya, yang tidak sah sholat seseorang tanpa membaca Al-Fatihah, itu adalah bagi sholat imam dan munfarid. Bahkan itu disepakati oleh Imam Syafi'i juga. Imam Syafi'i termasuk yang mengatakan makmum harus membaca juga Al-Fatihah. Sedangkan imam-imam lain mengatakan tidak perlu, cukup mendengarkan imam pada sholat jahar, gitu kan? Tapi Imam Syafi'i termasuk yang mensepakati kalau seseorang dapat ruku bersama imam, maka dia telah dianggap mendapatkan satu rakaat. Ya, bahkan disebut ini ada ijma, karena seringkali pendapat Dzahiriyah ini tidak diambil karena dia datang belakangan. Ya, 3 Hijriyah, kemudian tadi oleh Ibnu Hazm, beliau pada abad ke-4 Hijriyah, ya, mazhabnya berkembang. Wallahu alam. Itu penjelasan secara ringkas, Pak, ya. Dan ini disebutkan antara lain dari sejumlah sahabat, ada athar juga, ya, perilaku para sahabat yang melakukan seperti itu. Itu disebutkan dalam Tabrani dan disebutkan sanadnya sahih, ya. Ada salah seorang yang bernama Zaid ibn Wahbin, disebutkan dakhalal masjid ma'ibni Mas'ud. Dia masuk ke dalam masjid bersama sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud ini termasuk ulamanya sahabat, ya. Beliau yang dahulu selalu menyertai Nabi SAW. Beliau orang yang pertama membaca Al-Quran di sebelah Ka'bah, sehingga beliau kemudian dipukuli oleh orang Quraisy, ya. Beliau disebutkan, ya, tadi Zaid ibn Wahbin ini sholat di sampingnya Abdullah ibn Mas'ud, ya. Kemudian wal imamu rakhir, dan saat itu ketika mereka masuk imamnya lagi ruku, ya. Kemudian Zaid ibn Wahbin mengatakan faroka'na, kemudian kami ikut bersama imam wudu. Thumma madaina hatta istawaina bis-shaff. Kemudian kami lanjutkan sholat kami sampai kami selesai, imamnya selesai, ya.
Falamma faraghal imam selesai, kumtu akdi, maka aku berdiri. Ini di rakaat pertama, Pak. Datang imam sudah lagi ruku, ya. Kemudian Zaid bin Wahbin ketika imam salam, beliau berdiri lagi, ya. Beliau berdiri lagi, menganggap tadi belum dapat 1 rakaat. Faqala Abdullah bin Mas'ud, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, qad adraktahu, kau sudah dapat dari 1 rakaat. Gitu ya maksudnya. Kau sudah dapat dari 1 rakaat. Ya, itu kata Abdullah bin Mas'ud. Abdullah Ibnu Hazm yang tadi saya sebutkan, pendiri mazhab Imam Dzahiri atau Dzahiriyah, bukan pendiri tapi salah satu penerus dari mazhab Dzahiriyah, yang menyatakan tidak dianggap 1 rakaat kalau dapat ruku. Dia menganggap athar ini, tadi namanya Zaid ibn Wahbin, dia adalah seorang sahabat dianggapnya. Sehingga diantara kalau kita belajar mengenai namanya usul fikih, kalau ada sahabat punya 2 pendapat berbeda, ya, dan tidak ada kesepakatan, maka ya masing-masing nggak bisa dianggap yang paling kuat, kecuali ada yang menyertainya yang lain. Sehingga menurut dia, ya ini pendapatnya Abdullah bin Mas'ud, ini pendapatnya Zaid, dia terus sholat. Nah ini termasuk kesalahan, karena Zaid ini ternyata bukan sahabat, tapi dia tabi'in, generasi setelah sahabat. Dia muridnya justru muridnya Abdullah bin Mas'ud, sehingga dalam hal ini keilmuan Abdullah bin Mas'ud dan pendapat beliau lebih diperhatikan, ya. Karena sahabat kita ketahui mereka adalah muridnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung, ya. Nah, jadi seperti itu, bahkan disebut ada ijma, ya. Jadi kalau dalam hal ini tidak ada keraguan bahwasanya barang siapa mendapatkan ruku bersama imam, tapi yakin bersama imam, jangan pas dianya ngangkat ya kita baru ruku, maka itu artinya tidak sah, ya. Tapi kalau kita yakin mendapatkan ruku bersama imam, dia telah dianggap mendapatkan 1 rakaat berdasarkan pendapat umumnya ulama, bahkan para sahabat, ya. Lalu kemudian yang mengenai jarak, ya. Atau ada lagi tadi? Salat safar. Ya, salat safar. Mengenai jarak diperbolehkannya seseorang mengqashar salat, ya. Mengqashar salat artinya menjadikan yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, zuhur menjadi 2 rakaat, asar menjadi 2 rakaat, ya. Jaraknya artinya jarak seperti apakah kemudian kita bisa mengqashar salat? Terdapat perbedaan sejumlah ulama, ya. Setidaknya ada 3. Yang pertama adalah disebutkan seseorang boleh mengqashar salat bila telah melewati 4 burud, ya, atau 4 burud. Yaitu 4 burud ini bila seseorang melakukan perjalanan, ya, dalam keadaan biasa sepanjang sehari semalam, sehari semalam, ya. Dan ini pendapat dari mayoritas ulama, ya. Yang berikutnya adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah, ya. Disebutkan seseorang boleh mengqashar salat bila dia telah melakukan perjalanan 3 hari dan 3 malam. 3 hari 3 malam baru boleh diqashar salatnya, ya. Dan pendapat yang ketiga antara yang disebutkan oleh ahlu zahir, yang tadi madhab zahiriyah, yang letterlek, dia mengatakan bahwa seseorang boleh mengqashar salatnya likullin ma yusamma safaran fil urf, semua safar yang dianggap safar dalam adat, dalam kebiasaan orang. Kalau ini disebut safar, maka boleh, kata mereka, ya. Sawa'un kana qariban au ba'idan, ya, baik itu dekat ataupun banyak, ya, duna tahdid masafah, tanpa menetapkan batasan jaraknya. Itu pendapat yang ketiga, ya. Nah, yang pertama apa Pak? Pendapatnya disebutnya, ya, dia 4 burud. Yang kedua pendapatnya Abu Hanifah, dia 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Pendapat ketiga adalah pokoknya yang namanya safar,
mau itu dekat atau jauh, kalau namanya safar boleh. Memang tidak ada nas dari Nabi SAW langsung beliau mengatakan kalau kalian telah menempuh jarak segini maka kalian sudah dianggap safar. Memang tidak ada. Tapi dilihat dari apa? Para ulama melihat antara lain dari apa yang disebut safar secara bahasa, juga dari perilaku para sahabat, ya, para murid Nabi SAW. Arba'atu burud, 4 burud ini. Burud ini adalah suatu semacam, disebutkan oleh sejumlah ulama, barid, ya, ada 4 barid, ya, ada satu baridnya itu disebutkan sama adalah jarak yang ditempuh oleh petugas pos saat itu, saat dulu, ya. Kira-kira 4 burud ini sama dengan 4 farsah disebutnya. 4 farsah, ya. Sama dengan 1 burud, mohon maaf. Ini ada 4 burud, ya. Satunya sama dengan 4 farsah. 1 farsah sama dengan kira-kira 3 mil. 3 mil. 3 mil disebutnya 3 mil Hashimiyah. Kira-kira 1,8 kilo. Jadi 4 burud ini kira-kira 48 mil Hashimiyah, atau kira-kira setelah dihitung kira-kira 80 kiloan atau 88 kilo lebih tepatnya. Sejumlah ulama ada yang menghitungnya, karena yang disebut mil di sini adalah mil yang disebutkan oleh ulama-ulama terdahulu. Kira-kira itu 1,8 kilo. Jadi kira-kira 88 atau 80-an kilo lah kira-kira seperti ini. Ini jarak yang disebutkan seseorang boleh mengqashar sholatnya. 88 kilo dalam keadaan pergi, bukan pulang pergi, bukan di total. Misalnya kita ke satu daerah, di total ini 45, balik lagi 45, berarti 90, tidak. Tapi 88 ini atau sekitar 80 kiloan dari tempat asal kita menuju tempat tujuan kita, ya. Dan ini disebutkan antara lain dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis bersama Abu Hurairah, dan juga Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi SAW, yang beliau doakan Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah dia pemahaman dalam agama dan berikanlah dia pengetahuan mengenai tafsir, ya. Abdullah bin Abbas. Disebutkan mereka berdua, mereka dalam hadis Bukhari, ya, mereka tidak melakukan qashar salat sampai mereka telah menempuh 4 burud tadi. Au ma fauqaha, ataupun apa yang di atasnya. Mau fauqaha ini artinya di atas 4 burud. Jadi semacam batasan minimalnya adalah 4 burud atau sekitar 80 kiloan dan ke atas. Itu yang disebutkan dari athar sahabat, ya. Lalu bagaimana dengan pendapat yang kedua, atau yang tadi yang Abu Hanifah kita lewatkan saja, ya, karena memang dia terlalu jauh, 3 hari 3 malam, ya. Kita sekarang pendapat yang ketiga tadi, yang Dhahiriyah, yang dia menganggap pokoknya judulnya safar itu sudah dianggap sebagai diperbolehkan qashar. Kenapa mereka bilang seperti itu? Memang ada sejumlah riwayat, antara lain dari Abdullah bin Umar, ya. Kemudian juga ada perilaku Umar ibn Khattab, yang beliau antara lain pernah sholat di Dzul Hulaifah ini sekarang namanya Bir Ali, tempat Bapak kalau mikot dari kota Madinah. Itu jaraknya kira-kira cuma 7 sampai 8 kilometer dari kota Madinah. Nah, ini kan belum sampai 80 kilo, ya. Tapi mereka sholat di sana, atau Umar bin Khattab pernah sholat 2 rakaat di sana. Sholatnya di qashar. Ketika ditanya, saya pernah melihat Nabi SAW juga sholat di qashar di sini. Nah, artinya menurut beliau, ya. Dan juga ada hadis, sama juga ada athar dari sahabat namanya Abdullah ibnu Umar juga, ya, dari sahabat Abdullah ibnu Umar, bahwa beliau bahkan pernah mengqashar sholat dalam rentang jarak kira-kira 1 farsah atau kira-kira 3 mil. Maka itu sudah dianggap bisa, katanya. Itu pendapatnya Al-Dhahir. Nah, sekarang kita lihat
Mana yang lebih utama? Kalau ada riwayat dari Abdullah ibn Umar, kemudian dari Umar ibn Khattab, mana yang lebih dalam memahami? Apakah murid-muridnya ataukah orang yang hidup ratusan tahun setelahnya? Tentunya murid-muridnya kan Pak. Murid-muridnya, bahkan yang menyebutkan dalilnya Zahiriyah itu menyebutkan Abdullah ibn Umarnya langsung, ya. Dan pendapat yang pertama ini tadi justru menyebutkan Abdullah ibn Umar itu tidak mengqashar sholat kecuali di atas atau mulai dari 4 burud. Nah, bagaimana kemudian seolah-olah tadi ada kontradiksi. Nah, disitulah kemudian kita lihat bagaimana para sahabat memahaminya ataupun para ulama memahaminya, jumhur memahaminya. Mereka memahami bahwa betul ini kota Madinah misalnya. Ini Dzul Hulaifah atau Abyar Ali. Jaraknya memang cuman 8 kilometer misalnya. Memang jaraknya sebegitu, tapi sebenarnya ini bukan beliau Nabi SAW ataupun Umar, tujuannya bukan ke sini. Tujuannya ke jarak yang jauh, yang kira-kira lebih dari 88 km, lebih dari 4 burud. Adapun kenapa beliau sholat di sini? Karena ini sudah luar kota Madinah. Memang ketika kita sudah keluar dari kota kita, kita sudah boleh memulai qashar kita. Kayak Bapak misalnya, ya. Dari Bapak tinggal di Setiabudi, Bapak mau ke Jakarta. Ketika Bapak sudah misalnya di Subang, ya, di yang banyak nanasnya itu, yang sudah banyak kebunnya itu kan dari Setiabudi masih dekat Pak, mungkin ya. Jaraknya masih dekat. Lalu mungkin orang berpikir, apa saya udah boleh qashar? Boleh. Kenapa? Karena saya sudah di luar kota. Tujuan saya mana? Jakarta. Itu yang difahami oleh para sahabat. Dan itu juga disebutkan oleh Imam Malik. Imam Malik adalah, kalau kita lihat, ya, Imam Malik menyebutkan dalam kitabnya Al-Muwatta, kitab hadis beliau, ya. Imam Malik ini Pak, kalau kita menyebutkan Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Ini kita bisa runut gurunya. Imam Malik ini belajar antara lain ke Az-Zuhri namanya. Az-Zuhri. Dan juga beliau belajar kepada siapa? Namanya Nafi. Nafi ini beliau adalah mantan budaknya Abdullah ibnu Umar yang meriwayatkan hadis tadi. Ibnu Umar. Di atasnya siapa? Langsung Rasulullah SAW. Jadi gurunya beliau itu sama Abdullah ibn Umar itu cuma keselang satu orang, Nafi. Yang disebutkan tadi bahwa Abdullah ibn Umar ini beliau mengqashar sholat bahkan dalam sekitar 3 km sudah, atau 3 mil sudah bisa mengqashar sholat. Ya, Abdullah ibn Umar, beliau ternyata guru beliau ini langsung nyambung kepada Abdullah ibn Umar. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya, ya, Abdullah ibn Umar, ya, beliau tidak melakukan, ya, ada sejumlah, innahu kana yusafiru ma'ibni Umar al-barid fala yaqsuru shalah. Disebutkan oleh Nafi, muridnya Abdullah ibn Umar, bahwasanya beliau Abdullah ibn Umar ini tidak mengqashar sholat ketika melewati satu barid. Satu barid ini tadi sama dengan kira-kira 4 farsah. Satu farsahnya adalah 3 kilo. 4 kali 3 12 kilo atau 12 mil, mohon maaf. Dalam 12 mil saja beliau tidak, ya. Jadi yang difahami tadi, yang disebutkan bahwa dalam jarak sekitar Dzul Hulaifah yang tadi jaraknya dekat, itu karena sudah di luar kota, sudah boleh. Kayak Bapak mau ke Jakarta, ketika Bapak di Cimahi, Bapak boleh mengqashar sholat, ya, karena sudah di luar kota Bapak, walaupun jaraknya kita lihat dekat, gitu kan, ya. Yang pendapat kedua ini memang juga dikuatkan oleh sejumlah ulama, ya. Antara lain Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ya asal yang namanya safar. Namun pendapat ini ya memang berlawanan dengan jumhur, ya. Sehingga terkadang ada sebagian yang bermudah-mudahan dalam hal ini. Kami dengar antara lain
karena dia menganggap asal judulnya safar walaupun pendek maka bisa mengqashar sholat, sehingga ada kejadian yang terulang beberapa kali kami dengar dari sejumlah jemaah lain di masjid lain sekitar sini. Ada yang menganggap bahwa pendapat itu yang sah, sehingga dia jarak dari Gede Bage ke Antapani dia mengqashar sholat. Jadi sehabis dia orang tersebut dia sholat maghrib berjamaah, lalu setelah sholat maghrib dia sholat 2 rakaat. Apakah sholat sunat? Bukan. Dia mengqashar sholat isya dia. Ya. Setelah itu memberikan kajian. Setelah azan isya orang lain siap-siap sholat, ini pulang. Kenapa? Karena sudah qashar sholat. Rumahnya di mana? Di Gede Bage. Sekarang Gede Bage sama Antapani berapa puluh kilo, Pak? Paling berapa? 5 kilo. Gitu kan? Ya. Kalau misalnya memang jarak seperti itu sudah dianggap sebagai diperbolehkan safar, ya, atau diperbolehkan mengqashar sholat, maka juga dia diperbolehkan untuk berbuka puasa ketika puasa. Karena orang safar kan tidak wajib puasa, juga tidak wajib sholat Jumat. Ya. Sedangkan kita kalau keliling Bandung itu sudah pasti lebih dari ada yang 7 kilo, 10 kilo. Kita ke misalnya ke Setiabudi udah 15 kilo, Pak ya. Artinya seseorang tidak bisa berpuasa kalau gitu, karena atau dia bisa tidak berpuasa ketika Ramadan karena dia menempuh perjalanan yang dianggap tadi lebih dari 3 mil ya, seperti itu ya. Ya, pendapat yang ini dalam hal ini kami cenderung pendapat jumhur, mayoritas ulama ya, yang mereka memahami dari para sahabat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat jumhur itu yang 4 burud, yaitu sekitar 48 mil atau kira-kira sekitar 88 kilometer. Ya. Ustaz. Ya. Harus sweet dulu kayaknya, Pak. Ini jadi jarak itu ini pikiran tapi logika aja ya, mungkin bisa disalahkan aja kalau memang saya salah. Itu kan menjadi relatif ya saat ini ya. Pertama misalnya ke Surabaya aja udah tembus 1 jam misalnya begitu. Kemudian dari kondisi kemacetan gitu. Misalnya jarak dekat aja bisa nyampe lebih dari kita ke Surabaya. Jadi relatif. Jadi makanya pertanyaan jamaah kosong itu menjadi terus aktual gitu. Ya. Nanti mungkin ya itu sebetulnya udah jadi guideline ya. Ya. Dan begini, saya tuh ngalamin kemarin ini rombongan ibu-ibu pengajian ya, dengan saya dengan kami laki-laki berdua itu ke les itu 45 kilo lah dari tempat saya di sana. Nah ketika mau sholat zuhur masing-masing itu ibu-ibu itu dengan pengajiannya maaf ya menghubungkan organisasi basis gitu Pak Iwan pulang aja 2 rakaat bisa dijamah kosong. Kita kalau saya sih tuan rumah jadi mau news menurut ijma tidak bisa kecuali kalau 4-4 jadi tidak di kosong gitu ya. Akhirnya sholatnya itu jadi masing-masing begitu. Ibu-ibu bawa imam sendiri karena punya keyakinan. Pak Iwan kalau kasus itu paling teliti tentang hadis. Jadi dia itu karena akan mempertimbangkan unsur bid'ah dan sebagainya. Saya jadi bingung sebagai tuan rumah. Yang kita masing-masing lah. Gitu. Ya. Nah, itu kita Baik. Yang pertama, kalau seseorang mengambil salah satu pendapat ulama tersebut, pertama tidak masalah. Kalau dia mau mengambil yang 2, mau dia anggap asal saya sudah safar, saya ke Garut, saya anggap sudah safar, dia mau mau mengqashar sholat, kalau itu pendapat dia mengikuti pendapatnya zahiriyah, ya maka tidak masalah karena ada salafnya. Ya. Hanya saja kalau kita ingin lebih berhati-hati, misalnya bertanya kepada saya ambil pendapat yang jumhur. Kalau bicara mengenai kehati-hatian hadis, ya. Sekarang kalau kita mau pikir, mana yang lebih berhati-hati terhadap hadis, mana yang lebih berhati-hati terhadap bid'ah dibandingkan sahabat Nabi SAW, dibandingkan tabi'in, dibandingkan jumhur ulama, mayoritas ulama, mana yang lebih berhati-hati? Ada yang lebih berhati-hati. Kita zaman sekarang yang hidupnya jauh dibandingkan mereka, kita semua bisa lihat buku kisah hidup mereka ini, Imam Malik, Imam Syafi'i, mengenai kezuhudan mereka,
mengenai luasnya ilmu mereka, mengenai kualitas ibadah mereka. Saya pernah sampaikan waktu di awal dulu kita belajar fikih, bagaimana Imam Malik, Imam Ahmad yang menghafal 1 juta hadis di luar kepala. Hadisnya bukan dari buku-buku seperti kita, di luar kepala. Bahkan beliau membuat kitab hadis yang paling lengkap, yaitu Musnad Imam Ahmad. Ya. Mana yang lebih memperhatikan masalah bidah? Mereka yang lebih sangat berhati-hati, ya, dibanding kita. Kalau kita mau ngebandingin seperti itu, apakah kemudian yang ini dianggap tidak berhati-hati dalam hadis? Tidak. Mereka pertama dikenal oleh seluruh ulama, oleh ribuan tahun sudah dikenal kualitas keilmuannya, dan juga mereka diakui. Siapa yang nggak kenal Imam Malik, Imam Ahmad? Ya, seperti itu. Jadi kalau masalah ngebandingin seperti itu sebenarnya tidak tepat, ya. Masing-masing aja boleh, nggak ada masalah ya. Ya kalau dia mau mengambil seperti itu silahkan, ya. Tapi kalau tanya kepada saya lebih berhati-hati, ya, pendapat jumhur dalam hal ini lebih berhati-hati seperti itu. Dan mereka tidak mungkin tidak memperhatikan masalah bid'ah, itu sesuatu yang tidak mungkin. Sedangkan ilmu sampai ke kita, termasuk menghindari bid'ah, itu dari mereka semua dapatnya. Ya. Hadis-hadis kita dapat dari siapa? Dari Imam Bukhari. Kita soalnya makanya Imam Bukhari Muslim. Imam Bukhari Muslim ini siapa? Muridnya siapa? Imam Bukhari Muslim ini muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini antara lain muridnya Al-Bukhari, ya. Kemudian juga Imam Muslim adalah murid beliau, juga Abu Dawud Sijistani. Itu adalah murid-muridnya Imam Ahmad. Gitu. Kalau dibilang, oh kita pakai ini juga sama, gurunya ini bahkan, begitu. Ya, artinya dalam hal ini, ya, dalam masalah fikih seperti ini kita harus memahami, ya, dengan paradigma yang lebih luas. Jangan cuman, jangan lokalitas. Kita lihat bagaimana dunia, kualitas para ulama-ulama dunia melihat suatu permasalahan. Jangan hanya dibatasi oleh ormas, misalnya ini Nahdiyin, atau ini Muhammadiyah, atau ini Persis. Jangan terbatas oleh seperti itu. Lihat yang lebih luas, gitu kan? Cakrawala yang lebih lebar, ya. Kaji kitab yang lebih banyak, pendapat ulama yang lebih luas, gitu kan? Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Contohnya tadi rombongan ke Leles. Ya. Berangkat sebelum duhur. Ya. Nah, pas sampai Leles ternyata pas duhur. Ya. Nah, kemudian sholat yang tadi itu di kosor 2 rakaat. Nah, jadi dua ibu-ibu itu, dia pengajian, punya rujukannya dari gurunya. Kalau saya nggak mau berdikari itu karena dia punya keyakinan gitu. Kalau saya jadi akhirnya karena itu yang tadi kan dia membaca fikih, katanya nggak boleh juga di kosor, tapi 4-4 gitu. Akhirnya nggak sepakat, ya udah jalan masing-masing. Kalau itu jamaah maksudnya. Tadi ada 2 pendapat. Tadi yang pertama boleh di jamak kosor dua-dua, ya. Yang satunya hanya jamak saja. Jamak saja, ya. Di kosor. Ya. Kalau jamak itu lebih leluasa. Jamak ini menarik zuhur ke asar ataupun asar ke zuhur. Ya. Kalau itu lebih leluasa. Kalau kalau kosor itu terdapat ilah penyebab, yaitu ilahnya adalah safar. Baik safar itu adalah safar yang sulit, kita pakai berjalan kaki atau naik kuda ataupun naik pesawat. Misalnya ke Jakarta sekarang udah enak sekali, kita pakai mobil yang bagus, ya. Apakah ini masih dianggap safar? Masih dianggap safar, karena penyebabnya bukan masalah enak atau tidaknya, tapi safarnya tersebut. Itu yang pertama. Kalau jamak, dia tidak terbatas pada safar, tapi dia juga terbatas pada uzur, atau dia penyebabnya bisa karena uzur, bisa jadi karena sakit seseorang, atau karena hujan, ya, ataupun misalnya karena suatu hajat tertentu, ya. Misalnya bapak dalam perjalanan tersebut, ini kita susah kayaknya kalau kita berhenti lagi untuk melaksanakan sholat asar, apalagi macet, maka bapak boleh menjamak, begitu. Tapi menurut pendapat jumhur tidak diperbolehkan untuk qasar, begitu, Pak, ya. Jadi kalau yang tadi bagaimana kemudian sholat berjamaah, ya silakan saja, bagi yang meyakini seperti itu silahkan. Yang ini, ya, kalau lihat pendapat jumhur, ya seperti itu. Ya kita hormati, dalam hal ini kita hormati, ya, mereka yang mengambil pendapat zahiriyah. Ya. Iya seperti itu. Iya. Iya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Seperti itu, ya. Iya.
Mungkin dilengkapi Ustaz kalau dia jamak takdim mana yang duluan, kalau takhir mana yang duluan. Kalau takdim maka dia mengerjakan, kalau takdim misalnya menarik sholat asar ke zuhur, maka dia dahulukan tentunya zuhur terlebih dahulu baru asar. Bagaimana dengan takhir di waktu asar? Nah, di sini memang pendapat ulama, terdapat perbedaan pandangan ulama. Ya, mereka sebagian menganggap bahwa karena waktu yang utama pada waktu itu adalah sholat asar, maka dahulukan yang waktu pakai pesawat lah. Kalau pesawat kan pasti jauh lah ya. Ya. Nah, kita memburu ke Husein, misalnya pesawatnya jam 1 ya. Nah, berarti kan kalau kita dulu di rumah pasti terlambat lah. Pastilah ya. Pasti apa? Nggak kekejar. Nggak akan kekejar ya, karena setengah jam sebelumnya harus check in ya. Dan itu menurut ada yang berpendapat bahwa boleh kalau kita sudah keluar rumah. Nah, jadi sholat kosornya itu di bandara di Husein gitu. Iya. Nah, gitu. Itu kan belum di luar kota. Dan juga pulangnya juga gitu. Pokoknya sebelum kita nyampe rumah, misalnya kita sampai bandara ya, pulang dari luar kota juga, kita sholat di kosornya tuh di bandara itu gitu, sebelum nyampe rumah. Nah, bagaimana pendapat ini Pak Ustadz? Mohon dijelaskan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya. Apakah kemudian saya ketika akan menempuh perjalanan yang jauh, anggaplah ke Surabaya, di bandara boleh mengqashar salat? Jawabannya tidak. Karena dia belum, yang disebut seseorang boleh mengqashar salat para ulama adalah katakan ketika sudah keluar dari bangunan sudah terpisah dari bangunan kotanya. Ada yang menyebut memang bangunan kampungnya, tapi kampung di sini maksudnya adalah kota pada zaman dahulu, gitu kan? Nah, ini pendapat yang lebih kuat. Artinya kalau bandara tersebut masih berada dalam kota, maka dia jangan mengqashar, kecuali bandaranya di luar kota. Misalnya orang Jakarta ke Cengkareng, Cengkareng kan sudah dia di luar kota, ya sudah masuk ke Tangerang, maka dia boleh waktu itu mengqashar saat tujuannya misalnya mau ke Surabaya misalnya, ya. Tapi kalau masih dalam kota, maka dia belum boleh. Wallahu a'lam bishawab. Itu. Begitu. Kalau menjamak, ya kalau ada kesulitan, kemungkinan nih saya nggak akan kekejar nih pesawatnya. Anggaplah perjalanan saya ini bakalan asar kayaknya lewat. Misalnya pesawatnya jauh nih ya. Kemungkinan saya baru sampai misalnya kayak ke Tanah Suci, Pak ya. Saya nyampe ke sana mungkin jam 8 malam, itu kan? Asar saya lewat. Boleh nggak saya dijamak? Sedangkan kalau qashar saya masih dalam kota. Jawabannya boleh. Karena jamak tadi lebih leluasa. Karena kita ada hajat. Kalau kita akhirkan, kita kemungkinan sholat di pesawat dan itu tidak akan sempurna, gitu kan? Ada keterbatasan. Maka saat itu boleh kita menjamak. Ya. Karena jamak ini lebih leluasa dibanding dengan qashar. Sebelum nyampe rumah, kalau sudah masuk kota dia, ya kalau belum masuk kota, bandaranya tadi di luar kota, tentunya dia boleh. Tapi kalau sudah masuk kota, lebih baik dia sempurnakan saja, Pak. Menjadi 4 rakaat. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Baik. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, tentang diperbolehkannya salat jamak qashar atau ya yang berkenan dengan bepergian jarak jauh yang untuk menetap dan tidak menetap, seperti kalau kita berhaji itu kan 40 hari gitu. Iya. Apakah selama kita di sana boleh jamak qashar atau salat normal seperti biasa gitu? Iya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Saya sebutkan secara ringkas saja, Pak ya. Menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, batasnya adalah 4 hari. Kalau seseorang berniat menetap di satu tempat lebih dari 4 hari, maka dia laksanakan sholat secara sempurna. Tidak diqashar sholatnya, tidak seperti orang musafir. Tapi kalau dia kurang dari 4 hari, maka dia diperbolehkan. Misalnya, saya mau ke Surabaya, niatnya berapa hari? Saya 9 hari.
Oh berarti lebih dari 4 hari. Kita di Surabaya nggak boleh mengqashar sholat. Tapi perjalanan saya menuju Surabaya, saya nanti mampir dulu di Semarang, mampir dulu di Tuban, saya boleh mengqashar sholat. Ya, kenapa? Karena saya memang di Semarang dan di Tuban tidak ada niatan untuk tinggal, saya cuma lewat saja. Ya, tidak lebih dari 4 hari, ya bahkan cuma sebentar. Maka saya boleh mengqashar sholat saya, karena saya statusnya musafir. Tapi ketika sampai Surabaya, karena kita sudah niat, saya mau 9 hari atau bahkan saya mau 1 bulan, maka kita sholat laksanakan secara sempurna, seperti secara biasa. Itu yang disebutkan oleh jumhur. Jadi batasnya kira-kira 4 hari, Pak ya. Jadi nggak bisa yang 4 hari itu dikosor, tapi hari kelima sholat biasa. Allahu alam Pak ya, yang kami fahami itu dari para mereka sebutkan dia langsung ya. Tapi Allahu alam itu nanti perlu diperdalam juga ya. Lalu kemudian namun para ulama mengatakan berbeda halnya dengan seseorang yang dia ditugaskan ke suatu daerah yang telah menempuh perjalanan safar tadi, jaraknya sudah memenuhi syarat, lalu dia dalam kondisi tidak tahu kapan dia pulang. Ya, contohnya apa? Tentara ataupun petugas pegawai yang kalau misalnya bosnya kasih telegram zaman dulu misalnya, atau kasih WhatsApp, kamu pulang hari ini, dia langsung harus segera pulang. Maka kalau orang seperti ini, dia tidak tahu saya ditugaskan kemana, saya ditugaskan ke Kalimantan, tapi saya nggak tahu ini kapan pulangnya. Pokoknya saya disuruh jaga apa misalnya, nanti kalau bos saya suruh pulang, saya langsung pulang, nanti ada yang menjemput. Maka apabila dia kondisi tidak tahu, dia diperbolehkan mengqashar sholat walaupun dia lebih dari 4 hari. Ini dilakukan oleh sejumlah sahabat ya. Antara Anas bin Malik, beliau diriwayatkan dalam waktu yang lama beliau mengqashar sholat ya. Namun para ulama muhakkik, para ulama peneliti menyebutkan karena dia dalam kondisi seperti seorang jundi, seperti tentara yang diperintahkan kalau dari pusat kamu pulang saat itu juga gitu. Nah kalau dalam kondisi seperti itu kita diperbolehkan mengqashar sholat lebih dari 4 hari Pak. Seperti itu Pak ya, secara ringkas. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Silakan Pak. Iya. 1 bulan, tapi kita niatnya bukan untuk menetap, nanti akan kembali lagi. Itu boleh dikosor walaupun kita sebulan di situ. Tapi itu ya betul. Pertama memang ada pendapat lain. Tadi saya sebutkan secara ringkas saja. Jadi jumhur mayoritas 4 hari. Ya. Ada yang pendapat mengatakan seperti itu. Pendapat yang mengatakan kalau selama niatnya bukan menetap boleh. Dalilnya apa? Perbuatan tadi sahabat yang saya bilang. Anas bin Malik, beliau bahkan disebutkan sampai 2 tahun beliau mengqashar sholat. Nah tapi ulama yang jumhur ini dia meneliti kenapa kemudian seperti itu. Karena dia tidak menetap dalam keadaan melaksanakan perintah, yang bila perintah dia suruh pulang, dia langsung pulang saat itu juga. Bukan dengan saya ditugaskan di Semarang nih sebagai kepala cabang kira-kira 2 tahun. Nah saya kan orang Bandung, apakah saya boleh kemudian mengqashar sholat selama 2 tahun? Jawabannya tidak. Dia sudah tahu saya ditugaskan 2 tahun. Beda misal dengan orang yang dia sudah tahu bakal lebih dari 4 hari misalnya. Kalau yang tentara gitu kan dia sama sekali tidak tahu, disuruh aja diperintahkan, lalu kemudian nanti ketika ada perintah pulang dia pulang, seperti itu. Nah ini memang tidak betul ada pendapat seperti itu ya. Hanya saja menurut kami Allahu a'lam pendapat jumhur ini lebih kuat. Karena bila seperti itu, maka orang-orang yang misalnya di Jakarta yang aslinya dari Kebumen, aslinya dari Semarang, aslinya dari ini, mereka semua ketika di Jakarta kerja dikosor sholat terus kalau begitu ya. Atau misalnya dari berbagai daerah, dari Sumatera, padahal dia sudah tinggal di Jakarta misalnya, tapi karena dia nganggap saya di sini kan cuma untuk kerja aja, sedangkan kampung saya misalnya di daerah, akhirnya dia qashar sholat terus ya. Dan ini tentunya kalau dia qashar sholat sunnah, dia nggak perlu sholat Jumat, nggak perlu puasa, ya. Karena orang yang qashar dia boleh seperti itu. Orang musafir kan tidak wajib berpuasa, dia bisa ganti di hari-hari lain. Juga tidak wajib untuk sholat Jumat, begitu Pak ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Mungkin perlu dipertegas Ustaz pengertian jumhur mungkin. Jumhur ini mayoritas, umumnya ulama.
mayoritas. Kalau ijma artinya disepakati, semua ulama sepakat, itu ijma. Tapi kalau jumhur maksudnya mayoritas, umumnya ulama. Itu. Mungkin perlu dipertegas arti dari menetap. Arti dari menetap. Iya. Karena kalau kita memang niatnya sudah itu tadi Pak. Bekerja 2 tahun itu udah jelas menetap gitu. Iya. Kalau kita misalnya ada tugas gitu ya, ada tugas untuk itu 10 hari kamu di Jakarta. Nah itu bukan menetap. Iya betul. Mungkin pengertian menetapnya itu yang perlu diperjelas. Iya, artinya memang kalau seseorang sudah dia tadi yang disebutkan bahwa orang yang boleh dia bahkan lebih dari 4 hari itu yang dia tinggal di tempat tersebut dalam waktu yang lama, tapi memang bukan dia dalam kondisi yang bila diperintahkan untuk pulang segera pulang. Ya. Adapun kalau tidak dalam seperti itu kondisinya, dia sudah tahu saya memang ditugaskan ini bakalan lebih dari 4 hari karena pekerjaan seperti ini itu lebih dari seperti itu, maka dia lakukan seperti orang yang menetap seperti itu. Ya, Pak ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi yaitu tadi batasannya kira-kira kalau menurut jumhur 4 hari. Dan ini pendapat yang kalau saya sih lebih cenderung ya karena ini pendapat umumnya ulama ya, mayoritas ulama dan mereka adalah orang yang memahami hadis-hadis dan juga Al-Qur'an secara mendalam ya. Maka kita lebih aman pendapat jumhur dalam masalah ini, pendapat mayoritas. Itu ulama mana Ustaz? Apa? Jumhur ulama itu ulama mana? Macam-macam. Kalau disebut jumhur terkadang misalnya kita anggap ada 4 madhab. Ada 4 madhab fikih yang paling terkemuka di dunia ini. Madhab Abu Hanifah, madhab Imam Malik atau Malikiyah, madhab Imam Syafi'i atau Syafi'iyah, madhab Imam Ahmad bin Hambal atau Hambali atau disebut juga Hanabilah ya. Hanabilah. Kalau misalnya 3 dari madhab ini semua berpendapat sama, satu orang yang beda, maka itu yang 3 disebut apa? Jumhur. Baik yang 3 ini komposisinya adalah Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, yang beda cuma Imam Ahmad, disebut tetap jumhur. Walaupun ataupun misalnya yang 3 ini Abu Hanifah nggak masuk, Abu Hanifah yang berbeda sendirian. Tapi Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad semuanya sepakat, maka juga disebut sebagai jumhur. Itu. Jadi mayoritas. Seperti itu. Ya. Terima kasih Ustaz. Kenapa? Iya. Iya, lebih fleksibel. Iya. 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 Yang disebutkan antara lain mengenai hujan, karena Nabi SAW juga pernah menyebutkan itu mengenai hujan, ataupun ada udzur. Dan disebutkan para ulama mengatakan selama ada udzur, dan bila tidak ada udzurnya ya bisa jadi udzur sakit, ya udzur kesulitan. Misalnya begini, kita dalam perjalanan ini mungkin tidak menyempuh waktu jarak yang disebut sebagai jarak qasar, jarak safar untuk qasar, tapi saya tahu ini saya bakalan macet. Misalnya begini aja, Bapak keluar, misalnya Bapak kantor di Kuningan di Jakarta. Keluar jam berapa? Jam 4:30. Rumah Bapak di mana? Misalnya di Jakarta Selatan di Pasar Minggu. Itu nyampe-nyampe bisa Isya. Itu kan macet luar biasa ketika itu. Ketika saya sudah masuk, padahal 4:30 nih saya, ya, di mobil saya nggak mungkin ke pinggir, nggak ada mobil, nggak ada masjid di pinggir. Udah gitu, misalnya benar-benar kita stuck. Apakah saya boleh saat itu? Boleh, karena kita ada hajat di situ, walaupun jaraknya dekat, tapi karena kondisi saat itu diperbolehkan. Itu antara lain karena ada udzur. Dan tidak boleh kita bermudah-mudahan dalam masalah ini, ya. Antara lain disebutkan oleh sejumlah ulama, ya. Man yajma'u sholata bi ghairi udhrin, barang siapa yang menjama salat tanpa uzur, tanpa ada uzur, ya, faqad ata bi babin min babi al-kabair, min abwabil kabair, dia sungguh telah mendatangi salah satu pintu dari pintu-pintu dosa besar.
Kalau seseorang bermudah-mudahan, dia harus lihat dulu ada uzurnya. Uzurnya sakit, uzurnya tadi hujan deras misalnya. Ya, hujan derasnya maksudnya begini, Pak. Kalau di sini kita sholat maghrib, tiba-tiba habis sholat maghrib hujan deras dan jalanan becek kemungkinan, ya apalagi lumpur, ya. Pokoknya hujan deras. Boleh nggak imam kita jamaah ya sholat kita habis maghrib kita langsung isya, ya? Boleh nggak seperti itu? Karena supaya kita datang sekali aja ke masjid, udah ini kita pulang nggak usah balik lagi, gitu kan? Boleh, ya? Boleh karena memang ada hadisnya seperti itu. Diperbolehkan menjamah sholat saat hujan deras seperti itu, ya. Itu antara karena hujan atau karena uzur-uzur lain tadi seperti ya terjebak kemacetan, ya. Ataupun misalnya saya melakukan perjalanan di atas pesawat, ya. Saya berangkat jam 11:30, belum masuk waktu zuhur. Sedangkan pesawat ini baru turun nanti jam 4. Ya, jam 4. Dan di pesawat tidak ada ruang untuk sholat. Ya. Saya sholatnya akan sangat terbatas. Mana yang lebih utama kata para ulama? Katakan nanti dijamah saja di asar. Ketika kita sudah sampai di tujuan kita. Seperti itu, Pak, ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Enggak, boleh kosor aja. Kalau bicara mengenai utama, misalnya kita ke Surabaya perjalanan, ya, cuman kita di sana akan menetap kira-kira 3 hari. Mana yang lebih utama? Saya selalu menjama atau saya kosor saja? Mengkosor saja yang lebih utama. Mengkosor di waktunya, ya. Ketika masuk waktu zuhur kita sholat dikosor, boleh dikosor. Boleh juga kita sholat berjamaah ke masjid, ya. Kita boleh dikosor. Kemudian nanti asar kita kosor lagi, ya, itu yang utama. Kalau misalnya kita ada kesulitan, boleh kita dijama juga. Gitu. Jadi tidak mesti satu paket. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Satu lagi. Mangga, ya. Kayaknya mengenai bacaan apa kalau saya lihat di YouTube itu ada beberapa referensi ya. Ada yang membolehkan ketika membaca Siratal Ladzina An'amta 'alaihim, nah harus berhenti di situ. Ada yang membolehkan ada yang membolehkan berada di situ, ada yang tidak membolehkan harus langsung satu ayat. Ya. Di situ. Ya. Secara pendapat yang jumhur yang mana? Ya. Dalam hal ini riwayat Hafiz yang kita baca memang dia membaca digabungkan Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jadi nggak boleh diputus. Ini riwayat yang Al-Quran yang sampai ke kita dari riwayat Imam Hafiz, ya. Jadi tidak dipotong. Itu bagi mereka yang menganggap bahwa Al-Fatihah ini 7 ayat dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bagi mereka yang menganggap bahwa Al-Fatihah ini mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin, ya, maka dia boleh memotong. Kenapa? Karena sudah menjadi maklum bahwasanya setiap ayat Nabi SAW itu baca satu ayat. Dan ketika dia membaca Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, itu sudah termasuk beda ayat dengan ghairil maghdubi 'alaihim, sehingga dia boleh memutusnya. Ini antara lain kita lihat di mana? Di prakteknya Imam Masjidil Haram. Mereka putus. Ghairil maghdubi 'alaihim mereka nafas sendiri. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, mereka sambung lagi ghairil maghdubi 'alaihim, mereka pisah. Kenapa? Karena mereka menganggap Al-Fatihah mulai dari Alhamdulillah, bukan dari Bismillah. Seperti itu. Walaupun begitu, tadi kita mengikuti riwayat Imam Hafiz misalnya. Ini kita lebih utama, misalnya kita mengikuti Imam Hafiz tadi, ya. Kita tidak terputus. Andaikan kita tidak kuat nafas kita, maka boleh saja. Karena itirori disebutnya, karena terpaksa, karena nafas kita nggak kuat, boleh saja kita putus. Kalau nafas kita nggak kuat, ya. Atau mengulang di ayat, atau kita baca Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, kita mulai dari ghairil maghdubi 'alaihim waddallin. Misalnya kalau kita nggak kuat, seperti itu, Pak. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Kang Ari, Ibu dan Bapak sekalian. Ada satu yang tertinggal, kemudian habis ini kan kita mau melaksanakan sholat suruk. Iya, sholat suruk. Iya. Ya, tadi ada kemarin saya tampung ada pertanyaan. Iya. Ada yang berpendapat bahwa itu hadisnya dhaif. Iya. Sehingga
mereka bukan hanya tidak mengerjakan, tapi dia mempengaruhi yang lain untuk tidak mengerjakan, karena itu hadisnya dhaif. Sebenarnya dalilnya untuk yang sholat syuruk atau duha di awal waktu itu seperti apa sih dalilnya? Ya, baik. Wallahu a'lam bishawab. Saya jawab secara ringkas saja, Pak ya. Secara ringkas, hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan man sholal ghada fi jama'atin. Barang siapa yang sholat ghada ini sholat subuh dalam keadaan berjamaah. Lalu kemudian wajalasa fi mushallah, kemudian dia duduk di tempat sholatnya, ya, berzikir kepada Allah sampai kemudian matahari terbit, ya, setinggi, antara yang disebutkan setinggi tombak, lalu dia sholat 2 rakaat ringan, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh tamatan, sempurna dan sempurna. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Namun memang hadis ini diperselisihkan kesohihannya. Memang betul ada ulama yang mengatakan hadis tersebut dhaif, hadisnya lemah, ya. Namun Imam Tirmizi sendiri beliau menghasankannya. Menghasankan ini artinya dia di bawah sahih, tapi dia bukan dhaif, bisa dipakai untuk beramal. Di antaranya selain Imam At-Tirmizi sendiri, ya, Abu Isa At-Tirmizi, juga sejumlah ulama-ulama hadis zaman sekarang, ya, misalnya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Beliau termasuk yang mensahihkan hadis ini. Jadi dalam hal ini memang kita akui ada perbedaan pendapat ulama. Memang ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan sahih. Walaupun begitu, yang hadisnya yang dhaif ini bicara mengenai pahala yang begitu besar tadi, ya. Adapun perilaku seseorang setelah sholat fajar dia duduk berzikir sampai terbit matahari, itu sah datang dari Nabi SAW. Beliau juga melakukannya. Kalau itu benar adanya, yaitu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis riwayat Imam Muslim yang kita tidak ragukan lagi kesohihannya oleh umat Islam, Nabi SAW beliau sholat fajar, beliau duduk di tempat sholatnya berzikir kepada Allah sampai matahari kemudian terbit. Nah, kalau perilakunya itu sunnah, memang tidak diragukan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim hanya berbicara mengenai pahalanya haji dan umroh, itulah yang disebutkan dalam hadis tambahan tadi Tirmizi memang diperselisihkan. Seperti itu, Pak, ya. Tapi kalau perilakunya beliau duduk kemudian berzikir seperti ini memang disebutkan dalam hadis sahih. Seperti itu, Pak. Allahu a'lam bishawab, ya. Dan itu ketika seseorang akan melaksanakan sholatnya sholat Isyraq ini adalah sholat duha awal, sudah masuk waktu duha. Jadi dia sebenarnya tengah melaksanakan sholat duha, ya. Yang tentunya tidak ada larangan seseorang melakukan sholat duha pada waktu tersebut. Begitu, Pak, ya. Allahu a'lam bishawab. Niatnya apa? Ya, dia sholat duha. Sholat Isyraq itu duha di waktu awal, ya. Sholat Isyraq ini adalah sholat duha di waktu awal, ya. Menurut umumnya ulama menganggap bahwa itu duha di waktu awal. Memang sebagian ulama Syafi'iyah ada yang menganggap Isyraq ini sholat tersendiri, satu paket dengan sholat subuh, ya. Tapi umumnya ulama lain menganggap bahwa dia adalah sholat di waktu sholat duha di waktu awal, seperti itu. Waktu duha itu dia membentang panjang, dimulai dari matahari terbit setinggi tombak sampai sampai kira-kira menjelang matahari persis berada di atas kepala kita, kira-kira sekitar 15 menit sebelum zuhur, atau kira-kira lebih amannya setengah jam sebelum zuhur. Jadi kalau sekarang misalnya zuhur jam 11.37, mungkin ada yang bertanya, istri bapak bertanya, boleh nggak sholat duha jam 11? Jawabannya boleh. Boleh nggak jam setengah 11? Boleh, ya. Boleh nggak saya tadi sudah sholat di masjid, habis kajian saya sholat duha di waktu awal, ya, masih jam 6 nih. Nanti saya di rumah sholat duha lagi, boleh, ya. Karena sholat duha ini bisa dilaksanakan sejumlah rakaat, tidak hanya sekedar 2 rakaat. Allahu a'lam bishawab, ya. Maksudnya waktu awal syuruk itu kalau setelah subuh berapa lama? Kira-kira yang penghitungan yang tepat adalah ketika matahari setinggi tombak. Kira-kira kalau kata orang astronomi, ya, contohnya kata Ustadz Abu Yahya sekitar sejam setengah katanya, kalau kata orang astronomi dari waktu subuh katanya, ya. Dan saya pernah baca juga dari fatwa ulama Saudi, dia mengatakan kira-kira sekitar 1 jam, sekitar 1 jam 20. Artinya maksudnya begini, kira-kira 15 menit setelah waktu syuruk. Kalau kita kan suka ada jadwal syuruk,
Nah, jangan sholat di waktu itu waktu dilarang. Ketika matahari terbit itu waktu dilarang. Waktu syuruk yang suka diterbitkan sama depak, itu di waktu tersebut dilarang. Yang diperbolehkan itu ketika kita tambah kira-kira seperempat jam, atau sebagian ulama mengatakan, ulama Saudi saya lihat fatwanya sekitar 10 atau 12 menit setelah waktu syuruk. Itu Gitu. dilarangnya kepada orang yang telah melaksanakan sholat subuh, atau kalau orang itu ternyata sholat subuhnya ketinggalan. Ya, itu dilarang untuk melakukan sholat sunnah mutlak. Tapi kalau orang yang bangunnya terlambat, maka Nabi SAW katakan seseorang yang tertidur dari sholatnya atau lupa dari sholatnya, maka sholatnya dia ketika dia bangun atau teringat, dan tidak ada kafarat selain itu. Kalau dia bangunnya persis syuruk jam 6, dia bangunnya persis jam 6, ya, maka saat itu dia tetap sholat fardu. Iya, yang nggak boleh sholat sunnah mutlak. Tapi kalau sholat fardu karena dia tertidur itu boleh. Allahu a'lam bishawab. Ya, baik. Baik, demikian yang mungkin bisa kami sampaikan. Nanti mungkin insya Allah di pertemuan berikutnya kita bisa membahas lagi mengenai tanya jawab, Pak ya. Tadi masih ada beberapa pertanyaan mungkin yang belum terselesaikan. Semoga nanti insya Allah bisa diselesaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Jadi untuk nanti pertemuan berikutnya silakan mungkin pertanyaannya disiapkan. Termasuk nanti untuk Ustadz Abu Yahya, Ustadz Usin, Ustadz Wawan juga seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.